Silakan Ibu Gabriel, 1 Samuel 29 ayat 1 Iya. sampai 5. 1 Samuel 29 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Daud dikirim pulang oleh orang-orang Filistin. Satu orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Ave, sedang orang Israel Israel berkemah dekat mata air yang di Yezreel. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat belakangnya bersama-sama dengan Akis. 3. Berkatalah para panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku tanpa ku dapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini. 4. Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu pulang supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini. 5. Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara balas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Amin. Amin. Ayat 6. Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik. Jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini, tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Ayat 7. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja kota orang Filistin itu. Ayat 8. Tetapi Daud berkata kepada Akis, apa yang telah kuperbuat dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini sejak saat aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh tuanku raja. Ayat 9. Lalu Akis menjawab Daud, aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Elohim. Hanya para panglima sang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Ayat 9 ayat 10. Jadi bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tuamu ini yang datang bersama-sama dengan engkau. Bangunlah kamu pagi-pagi segera sesudah hari cukup terang bagimu, dan pergilah. Ayat 11. Lalu bangunlah Daud dan orang-orang pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin, sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Yisrael. Amin. 1 Samuel pasal 30. Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. 2. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dan dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. 5. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael
dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Amin. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kesusul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. 9. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Bison. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. 10. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Bison itu berhenti di sana. Amin. Ayat 11, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberi kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. 13, kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pembajak budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. 14, kami menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Geb Kaleb. Dan Ziklag telah kami bakar habis. 15, Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan aku ke tangan tuanku itu. Maka akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Amin. Bu Pika. Ya, ayat 15. 16. 16. Demikian firman. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah yang orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Ayat 17. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Ayat 18. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Ayat 19. Tidak ada hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka semuanya itu dibawa Daud kembali. Ayat 20. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semua itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Amin. Ayat 21. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor,
Maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Ayat 22. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang bersila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Ayat 23. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Ayat 24. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Ayat 25. Dan demikianlah hal yang sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Amin. Bu Mary. Ayat 26, Daud mengirim pemberian kepada para tua-tua di Yehuda. Ayat 26, ketika Daud sampai di Ziklag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Ayat 27, yakni kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Aror, kepada yang di Sifmot, kepada yang di Estemoa, kepada yang di Rakal. Ayat 29, kepada yang di Rakal, kepada yang di kota-kota orang Yeramel, kepada yang di kota-kota orang Keni. Ayat 30, kepada yang di Horma, kepada yang di Bor-Asan, kepada yang di Atak. Amin. Lanjut 31. Lanjut Bu Mary. Ayat 31, kepada yang di Hebron dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara. Amin. Bu Ellen ikut baca Bu Ellen. 1 Samuel 31. Ikut Bu, sebentar. Iya. 1 Samuel 31, Saul mati. Ayat 1, sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. 3. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Ayat 4, lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ayat 5, ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Amin. Neng Ika, mau ikut baca Neng Ika. Neng Ika di unmute kalau mau ikut baca. Ya. Saya ya Bu? Iya, 6 sampai 13. Iya. 1 Samuel 31 ayat 6. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ayat 7. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ayat 8.
Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampas orang-orang yang mati terbunuh itu. Didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Ayat 9, mereka memancing kepada Saul, merampas senjata-senjatanya dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhala dan kepada rakyat. Ayat 10. Kepada mereka menaruh senjata Saul di kuil Aisitoret dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bet-Sean. Amin. Bu Desi mau ikut baca? Bu Desi, kalau mau ikut baca di unmute. Ya Bu, bentar. Saya masih confused dengan aplikasinya Bu. Dilewat dulu nggak Oh apa-apa iya ya? dah, oke. Ya, thank you. 1 Samuel 31 ayat 11. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan oleh Filistin kepada Saul, 12, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus malam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. 13, mereka mengambil tulang-tulangnya, lalu menguburnya di bawah pohon Tamirska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Amin. Baik, lanjut ke Bu Gabriel lagi di 2 Korintus 13. Silakan Bu Gabriel. Di unmute, Bu. Iya. Ya. 2 Korintus 13 ayat 1 sampai 5, nasihat-nasihat terakhir. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. 2, kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. 3, karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. 4, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. 5, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahu uji. Amin. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. 7, kami berdoa kepada Elohim agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Ayat 8, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Ayat 9, sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Ayat 10, itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Ayat 11 lanjut terus Bu ya. Salam. Ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihat sehat seperti sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera
maka Elohim sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat 12, berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Elohim dari persekutuan kudus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita akan bersaat teduh sejenak ya. Baik Ibu-Ibu, kita sudah membaca di pasal 29 sampai 31 ya, sampai akhirnya kita selesai. Baik, jadi di 29 ini kita bisa baca bagaimana Daud itu ditolak oleh orang Filistin ya, tapi ini puji Tuhan banget ya. Jadi saat itu kan Daud tinggal di wilayah orang Filistin ya, bersama Raja Akhis ya. Nah, ketika orang Israel itu bersiap mau melawan Israel, Daud itu mau ikut bersama mereka. Nah, namun panglimanya Filistin itu tidak percaya kepada Daud karena Daud ini orang Israel ya. Jadi ada kekhawatiran ya bagi orang Filistin ini. Kekhawatiran bahwa mereka itu akan berbalik melawan orang Filistin gitu ya. Jadi akhirnya Daud disuruh pulang dan tidak ikut bertempur. Nah, tapi dari sini kita bisa melihat dan mencatat bahwa akhirnya Daud tidak berperang melawan bangsanya sendiri ya. Kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan terhadap Daud ya dalam situasi seperti ini ya. Lalu di pasal 30 di sini Daud melawan orang Amalek. Ya, jadi di sini pada saat Daud kembali ke kota Ziklag ya, kota ini sudah dibakar oleh orang Amalek dan keluarga mereka ditawan. Nah, pada saat itu Daud kemudian mencari petunjuk Tuhan, mengejar orang Amalek dan berhasil menyelamatkan semua tawanan ya dan membagi rampasan secara adil kepada seluruh pasukannya. Lalu di pasal 31 di sini kematian Saul dan Yonatan. Kita bisa baca bagaimana kematian Saul itu sangat memilukan ya. Jadi di sini orang Filistin menang dalam perang. Nah, anak-anak Saul termasuk Yonatan itu terbunuh ya. Saul terluka parah dan akhirnya bunuh diri. Dia memilih bunuh diri agar tidak ditangkap musuh. Nah, kita baca ya, tragis sekali kematian Saul ya.
raja pilihan Tuhan, tapi kemudian akhirnya mati dengan mengenaskan ya. Sungguh kematiannya itu tidak terhormat gitu ya. Nah, kalau oke, kita lanjut ke 2 Korintus 13. Di sini di 2 Korintus 13 ini bicara mengenai nasihat-nasihat terakhir ya. Di sini Paulus mengatakan bahwa ia akan datang untuk ketiga. Paulus berkata bahwa ia akan Kristus ya akan datang untuk ketiga kalinya. Ia memperingatkan bahwa maksud saya Paulus akan datang untuk ketiga kalinya. Ia memperingatkan bahwa jika masih ada dosa dan pemberontakan di jemaat, Paulus ini akan bertindak tegas ya. Lalu di sini mengenai ini bagus nih ayat 5. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tegak di dalam iman. Nah, di sini Paulus itu meminta kepada jemaat ya. Kita bisa ngambil pembelajaran di sini sebenarnya. Apakah sungguh hidup iman itu, apakah sungguh jemaat itu hidup di dalam iman yang benar? Apakah benar bahwa Kristus itu nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari ya. Jadi bukan hanya sekedar mengaku, mengucapkan, tapi tidak menghidupi firman itu ya. Nah, di sini ya yang terakhir ini merupakan nasihat penutup dan berkat ya. Dia mengajak untuk bersukacita, memperbaiki diri, sehati, sepikir, hidup dan damai. Baik, silakan ibu-ibu, mungkin ada yang mau sharing tema, monggo silahkan. Bu Pita, Bu Ella, Ike, Ida, Bu Mary, Bu Marina, Shalom, Bu Amelia, silakan ibu-ibu. Bu, saya coba ya Bu, 2 Korintus 13 ayat 7. Kami berdoa kepada Allah, kami itu berarti Paulus ya Bu ya, agar kamu jangan berbuat jahat, agar kamu jangan berbuat jahat bukan supaya kamu ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kamu sendiri tampaknya tidak tahan uji. Di sini saya menangkapnya gini Bu, Paulus itu berdoa bagi jemaatnya bukan untuk berbuat bukan untuk tidak berbuat jahat, tetapi Paulus berdoa agar jemaatnya ini Bu berdoalah berbuat baiklah kepada Tuhan. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Karena biar bagaimanapun kita sebenarnya mereka ini tidak tahan uji, Bu. Jadi Paulus itu tidak bangga akan dirinya sendiri, walaupun dikatakan dia gagal, selama jemaat itu boleh berbuat baik dan melakukan bukan untuk dirinya sendiri atau untuk kebanggaan diri sendiri, tetapi mereka mau bertumbuh di dalam Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang Paulus harapkan dari jemaatnya. Begitu Bu, saya baca. Iya, baik, terima kasih Bu Vita ya. Jadi 2 Korintus 13 ayat 7 luar biasa sebenarnya pesannya ya. Di sini memang maknanya itu ya, makna rohaninya kita bisa melihat bahwa di sini Paulus itu sebenarnya sedang menunjukkan hati seorang pemimpin rohani ya, rendah hati gitu ya. Jadi Jadi di sini dia lebih peduli kepada jemaat yang hidup benar daripada dia yang dianggap hebat ya. Jadi kita belajar di sini ibu-ibu ya. Kita nggak tahu, mungkin suatu hari Tuhan akan kasih terobosan kepada kita gitu ya. Nah, ini kita memiliki hati seperti seorang Paulus ya, pemimpin rohani yang rendah hati. Dia lebih peduli kepada jemaatnya gitu ya. Jadi inilah ya, jadi tujuan pelayanan Paulus itu adalah membangun. Dia bukan mencari pujian atau pribadinya. Luar biasa. Terima kasih ya Bu Pita ya.
Silakan ibu-ibu lain yang ada Rema, monggo. Saya Kak Ida, Juli. ya, silakan Ida. Siang ini saya dapat remanya itu dari 1 Samuel pasal 31. Jadi 1 Samuel pasal 31 itu mencatat tentang akhir tragis dari Raja Saul. Tapi bukan cuma Saul saja. Saul dan putranya termasuk Yonatan di Gunung Gilboa. Yang kita lihat bahwa karena terus hidup dalam ketidaktaatan, mereka menolak dipimpin Tuhan. Akhirnya Saul kehilangan perlindungan dari Tuhan. Jadi akibatnya apa? Gugur di tangan musuh dan kerajaannya pun ikut hancur. Jadi sangat tragis di masa akhirnya Saul ini. Jadi sangat luar biasa ya. Kita lihat bahwa ketika kita mengabaikan apa yang Tuhan mau, sekalipun itu hal kecil, tapi di mata Tuhan itu hal besar. Dan kita lihat bahwa seakibatnya itu Saul bisa gugur. Padahal kan kita bisa lihat dari pasal-pasal sebelumnya bahwa Saul sudah sebagai pemimpin, sebagai raja yang sudah banyak mengalahkan musuh. Tapi karena satu kesalahannya, dia hanya menolak dipimpin Tuhan, dia bisa jatuh di tangan musuh. Dan kerajaan yang dia sudah bangun dengan susah payah itu pun ikut hancur. Jadi kita lihat di sini bahwa ketidaktaatan itu bisa membawa konsekuensi. Jadi kisah Saul ini adalah peringatan keras bahwa kita tidak bisa mengabaikan perintah Tuhan. Jika kita mau bertobat, kita bisa mendapatkan hasil atau dampak yang sangat baik. Tapi ketika kita mengabaikan perintah Tuhan, maka yang kita dapat adalah hal yang sangat buruk. Jadi mari kita jangan mengabaikan ketaatan itu, karena ketaatan itu sebagai perlindungan atas diri kita sendiri. Dan yang kedua, yang tadi saya dapat pertama itu, yang poin pertama itu ketidaktaatan membawa konsekuensi, dan yang kedua itu kedaulatan Tuhan membuka jalan baru. Nah, yang saya lihat di sini ya, dari kematian yang tragis keluarga Saul, itu membuka jalan bagi Daud untuk naik tahta dengan rencana Allah. Nah, tadi kita sudah baca bahwa di tengah kegagalan yang mendatangkan kehancuran atas Raja Saul, di situ pun Tuhan membuka jalan, di situ Tuhan pun berdaulat. Akhirnya Daud diangkat menjadi raja. Tetapi itu bukan karena apa, tapi itu semua karena Tuhan sedang berdaulat. Tuhan sedang menyusun karya-karya penebusan bagi umatnya, sehingga karya yang disusun itu melalui diangkatnya Raja Daud menjadi raja. Jadi siang ini yang saya dapat bahwa di saat kita dalam masa-masa sulit atau dalam kegagalan apapun, jadikan itu sebagai momen untuk kita mengevaluasi hidup. Jangan kita ketika kita di peradaban ini itu kita mulai lemah, kita menjauh dari Tuhan, tetapi tetap mengambil itu sebagai sesuatu, mengevaluasi diri kita, hidup kita. Kita bertanya pada diri kita seperti yang di Korintus itu, ujilah diri kita. Jadi ketika kita dalam kelemahan, dalam kesulitan, kita harus uji seberapa iman kita kepada Tuhan. Jadi karena kita tahu bahwa di dalam kelemahan apapun itu, pemeliharaan Tuhan itu selalu ada. Tidak terkecuali bagi siapapun. Ya, yang penting ketika kita dalam kelemahan apapun, kita tetap ingat bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu, dan itu pertolongannya tidak akan pernah berubah sampai saat ini. Yang penting kita tahu bahwa Dia Tuhan yang sama, yang tak pernah berubah. Jadi secara tidak langsung kita memaknai bahwa Tuhan itu dari dulu sampai sekarang itu Dia Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah ada duanya dan tidak pernah berubah. Itu aja sih dari saya, Kak Joli. Tuhan berkati. Iya, baik. Terima kasih ya. Jadi memang dari 1 Samuel 31 ini kita bisa belajar ya bahwa ketaatan kepada Tuhan itu, ketidaktaatan kepada Tuhan itu akan berakhir
tragis gitu ya. Dan ini terjadi pada Saul ya, bahkan sama anak-anaknya kemudian ya mati berjamaah. Seperti itu ya, kita harus hati-hati ya ibu-ibu ya. Nah, lalu jangan khawatir bahwa Tuhan itu tetap setia ya, seperti tadi Ida bilang. Ya, Tuhan itu dulu, sekarang, dan selama-lamanya adalah Tuhan yang sama. Tuhan kita yang setia juga menggenapi rencananya ya. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi ibu-ibu lain yang mau sharing rema? Nanti Ibu Pita yang tutup doa ya. Neng Ika silakan. Nanti ini habis Neng Ika, mungkin kalau ada lagi baru nanti Ibu Pita yang tutup doa. Silakan Neng Ika. Salam teman-teman semua. Ayat poin 2 Korintus 13 ayat 11 ya yang menguatkan saya. Hendaklah kamu hidup dalam damai sejahtera, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dari 1 Samuel 29 sampai 31 kita belajar bahwa Daud mengalami penolakan, kehilangan, dan situasi yang sangat berat. Tetapi di tengah semua itu, Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Yang bisa kita petik dalam rema ini yaitu pelajaran untuk kita dalam hidup sehari-hari. Kita juga bisa mengalami tekanan, masalah, dan rasa lelah. Namun firman Tuhan mengingatkan kita tetap kuat di dalam Tuhan, jaga damai sejahtera, hidup dalam kesatuan bukan perpecahan. Saat kita memilih tetap dekat dengan Tuhan, Dia memberi kekuatan dan damai-Nya. Mungkin itu aja sih Bu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Neng Ika. Karena itu ya. Dalam Iya, tahan uji ya. Kuatlah di dalam Tuhan, di dalam kelemahan ada kekuatan Tuhan yang selalu menopang kita. Terima kasih Neng Ika. Ada lagi ibu-ibu? Apakah ada lagi yang mau sharing rema? Kalau tidak ada, bisa Ibu Pita tutup di dalam doa. Ya, silakan Ibu Pita. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa yang terkasih, yang kami agungkan, yang kami muliakan dalam hidup kami. Engkau Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Kami sudah membaca dari mulai sudah selesai Samuel 1 dan juga 2 Korintus. Tuhan, begitu indahnya ingatan-ingatan yang kami harus lakukan. Terutama ketika kami harus menghormati apa yang Tuhan sudah putuskan, yaitu ketika raja diurapi, walaupun sejahat apa dia Tuhan, tapi kami tetap harus menghormati. Demikian juga Bapa, jadikanlah kami seperti Paulus yang rendah hati. Walaupun dia seorang raja, dia merendah hati. Biarlah dia menjadi teladan bagi hidup kami untuk kami melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Harus rendah hati. Ya Tuhan, terima kasih untuk siang ini juga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang akan mengadakan pertemuan tanggal 26 Mei. Tuhan, kami tahu bahwa setiap kehidupan kami tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika kami berserah penuh kepadamu Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu, pertolongan-Mu, dan kesehatan yang prima bagi saudara-saudara kami, ada ibu-ibu yang akan berangkat ke Jogja Tuhan. Kami percaya, biarlah hati kami sehati, sepikir, yang hati kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus, yang hanya untuk memuliakannya dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman sahabat kami yang tidak ikut juga Tuhan, agar juga mendoakan kami yang akan berangkat. Biarlah hati kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Tuhan, kami percaya bahwa kami tidak ada apa-apanya. Kami hanya manusia yang tidak apa-apanya. Tetapi satu hal ya Tuhan, kami memegang Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjaga, melindungi kami, memberi yang terbaik bagi kami. Karena Engkau tahu Tuhan, kami hanya mau untuk memuliakan Engkau di dalam pelayanan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan 1 minggu tidak akan mengadakan pertemuan secara online Tuhan, tetapi hati kami tetap tertuju hanya kepadamu. Tuhan, kami berdoa ibu-ibu yang ada siang hari ini Tuhan, yang telah mengorbankan waktunya hanya untuk membaca firman-Mu Tuhan,
untuk mengingat kebaikan-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, semua itu akan Engkau perhitungkan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, beri kesehatan yang prima, sukacita, damai sejahtera yang ada pada ibu-ibu yang pada siang hari membaca firman. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Ibu Jolie yang sebagai pemimpin kami, Tuhan beri kesehatan secara prima, kemudian beri sukacita, damai sejahtera, juga untuk keluarganya Tuhan selalu menjaga dan melindungi. Berilah pelayanannya semakin Engkau suka Tuhan. Demikian juga ibu-ibu yang lain Tuhan yang ikut membaca Alkitab siang hari ini, yang kami tidak dapat menyebut nama satu, tapi Tuhan tahu Tuhan apa yang sedang terjadi pada mereka. Tuhan akan hadir Tuhan, karena kami percaya dalam hidup kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan yang sangat kami kasihi, Tuhan yang sangat kami agung, Tuhan yang sangat kami cintai. Terpujilah Engkau Tuhan. Ampuni kesalahan kami, ampuni segala dosa kami. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin.